Dimanapun Anda berada, ya pada sore hari ini kita kembali dalam sebuah acara yaitu kisah inspiratif di mana pada sore hari ini akan ada narasumber yang akan membagikan kisahnya dan ngobrol-ngobrol, dan kami juga memberi kesempatan bagi pendengar yang mungkin ingin menanggapi atau sekedar punya pengalaman yang sama. Jadi silakan bisa bergabung, bisa Anda kirimkan melalui chat di WhatsApp 0851 01668931, nomor WhatsApp 0851 01668931. Siapakah orang yang akan membagikan kisahnya? Sebelum orang sebut saya perkenalkan ya. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore hari ini kami kembali dalam program kisah inspiratif Tuhan, di mana akan ada seorang anak Tuhan yang membagikan kisahnya. Biarlah melalui kisah yang ia bagikan menjadi berkat bagi para pendengar sekalian, dan juga kisahnya ini boleh menggugah, membangun keimanan kerohanian kami semua. Terpuji namamu, berkati program ini, biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin kami. Dalam anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, para pendengar sekalian, yang ditunggu-tunggu akan tiba ya. Siapakah orangnya? Ceng 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 ceng. Ya, di sini ada Saudara Alifandi. Halo Kak Alifandi. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore juga. Ini menyapa juga untuk pendengar yang lain juga ya. Shalom, selamat sore, saudara-saudara. Ya, shalom juga. Oke, Kak Alifandi, mungkin boleh perkenalan singkat ya. Ini nama lengkapnya siapa, panggilannya siapa, terus mungkin juga alamat tinggal di mana, orang dari mana gitu ya. Seperti itu. Saya Ya. Perkenalkan, nama saya Adipandi Nurullah. Saya lahir dan besar di kota Kediri. Itu saya biasa dipanggil Fandi atau Joseph, bisa itu nama bapti saya. Dan kemudian kalau masalah umur, ya saya sudah cukup tua ya, udah 30 ya. wah, ini bener kakak ini. Iya. Oh, dari Kediri ya Kak ya? Iya. Oh, ya berarti wong Jawa iki. Kebetulan. Wong Jawa tulen ya, ya. Oke, itu soal umur ya. Kalau soal keluarga, berapa bersaudara ini Kak? Saya 2 bersaudara, Dua bersaudara. adik 1. Oh, adik ya. Adik umur? Adik umur 2003, sekarang berapa? 2002. Oke. Ya, dan lumayan gede juga ya adiknya ya. Jadi pendengar mungkin yang bikin kenalan untuk adiknya nggak bisa ya. Oke. Oke Kak. Fandi ya panggilannya ya. Iya. Fandi. Kak Fandi, nah ini kan sekarang sudah di STTA ya. Iya. Nah tentunya kalau sebelum masuk STTA kan pasti ada prosesnya, nggak istilah jauh ujuk-ujuk masuk STT gitu kan, penasaran langsung daftar, pasti ada kayak biasanya panggilannya gimana, atau mungkin pertobatan, terus dari pertobatan itu dapat panggilan dari Tuhan untuk masuk STT jadi hamba Tuhan. Itu gimana kisahnya itu Kak, awal mulanya gitu? Ini agak panjang dikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai ya, kita ada 1 jam ke depan. Ya, saya terlahir dan besar di sebuah keluarga Islam ya. Jadi meskipun keluarga Islam itu bukan Islam yang memang benar-benar mengikuti aturan-aturan Islam, cuma beberapa aja yang diikuti. Nah, itu dari kecil itu ya saya sudah dibiasakan untuk mengaji, terus sering-sering pergi kemana, kayak sholat-sholat gitu. Oh iya, dari kecil ya, Dari kecil. keluarga juga semua Muslim nggak? Semuanya Muslim, tapi sekarang puji Tuhan adik sama saya udah mengikut Kristus. Oh iya. Terus
mula-mula jadi Kristen, jadi murid Tuhan itu dari mana Kak? Ada yang kayaknya atau gimana? Kalau ditelusuri penyebabnya sih mundur jauh banget ya, mundur jauh banget. Kalau waktu saya masih SD itu kan ya namanya orang hidup di desa ya, jadi tiap kali main sama teman-teman gitu kan pastilah dengar-dengar. Terus ada ya bisa dibilang itu gimana ya, ada semacam diskriminasi juga soalnya di tempat saya. Di situ saya kan merasa kok kayak nggak bener ya ini, kok orang dari punya kepercayaan lain kok malah dijauhi seperti itu. Terus sekian berjalannya waktu SMP, SMA, sedikit demi sedikit saya mulai tahu Islam itu seperti apa. Dan semakin saya tahu, saya jadi semakin ragu. Sama sekali nggak ada yang namanya ketenangan. Tidak damai ya, tidak. Jadi puasa nggak pernah, sholat nggak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri itu yang cuma setahun sekali. Iya, sholat itu ya. Ya, saya udah nggak pernah. Saya sholat itu cuma kalau waktu ada kepinginan yang saya minta dari Tuhan aja dulu. Gitu. Jadi kayak kita secara khusus aja gitu ya. Iya. Contohnya kayak waktu sebelum UNAS. Iya. Baru doa gitu. Terus kemudian sampailah saya di zaman perkuliahan pertama saya, itu saya di Malang, dan ya hancur lah di sana itu. Berarti sebelumnya sudah pernah kuliah ya sebelum masuk sini ya? Iya, sudah pernah. Jurusan apa dulu Kak? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Terus? Ya, karena kelakuan saya yang nakal dan bisa dibilang tidak bertuhan ya, kemudian saya mengalami satu pencobaan ya, kalau sekarang bilang pencobaan. Ya, istilahnya Kristen ya. Istilahnya pencobaan itu yang membuat saya berpikir kalau hidup saya ini udah nggak benar. Yang pada akhirnya saya kuliah pun juga nggak tamat, gitu. Tinggal skripsi aja nggak selesai. Padahal sudah sampai ke semester 14 waktu itu. Oh gitu ya. Dan kemudian saya berbalik pulang, terus saya mulai mencari-cari, ini saya ngambil kesalahan, saya salah ambil salah jalan itu di mana sih? Gitu. Terus kemudian saya mulai mempelajari agama satu dan yang lain, dari kebudayaan-kebudayaan, terus tradisi-tradisi orang Jawa, kayak kejawen seperti itu, saya juga pelajari juga. Dan kemudian sampai tahun 2022 awal ya, 2022 awal itu saya sudah mempelajari sedikit demi sedikit ya, Hindu, Buddha, yang paling banyak itu kejawen. Saya juga sudah mempelajari Katolik juga dikit. Dan saya kayak tetap merasakan hal yang sama sekali nggak ada yang namanya damai. Meskipun gitu. Saya sudah bergelut di dunia kayak gitu. Bahkan itu di dunia belajarnya otodidak atau kayak ikut-ikutan aja temen gitu? Kalau untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha itu saya lebih ke otodidak ya. Kalau dari browsing gitu ya. Ya, browsing terus baca-baca PDF kitab-kitabnya itu kan. Nah, tapi kalau yang kejawen itu saya sampai terjun ke dunia okultisme juga. Iya. Itu sampai 2022 awal itu saya selesai kayak aduh, ini masih salah, belum ada ketenangan, belum ada damai gitu. Iya. Barulah saya mulai mencoba mempelajari Kristen. Pada awalnya itu beberapa bulan kemudian ya, beberapa bulan setelah saya memutuskan untuk belajar Kristen itu, datanglah seorang relasi, bisa dibilang kerabat, itu yang bisa dibilang mensupport saya juga. Dia itu seorang pengusaha Kristen, dan ketika beliau datang itu saya langsung tanya gini, Yesus itu orangnya kayak gimana sih? Mulai penasaran ya? Iya, mulai penasaran waktu itu. Terus beliau jelaskan Yesus itu seperti ini. Terus saya juga mulai bertanya-tanya juga, kok ada ya orang kayak gitu? Maksudnya di figur-figur agama lain itu sama sekali nggak ada yang seperti itu. Jadi merasa kayak beda ini ya sosok Tuhan Yesus ini ya? Beda banget. Jadi kayak heran juga, kayak ngerasa aneh, kok ada ya orang kayak gini ya?
Dan kemudian beliau menyarankan kepada saya buat coba deh kamu download Alkitab di HP, coba kamu baca-baca. Gitu. Itu saya nggak langsung download, saya cuma masih muter di kepala aja, kok masih ada ya orang kayak gitu. Masih mikir-mikir dulu ya. Ya. Terus sampai beberapa hari kemudian itu saya masih ingat sekali, itu hari Rabu malam. Itu gimana ya, kayak saya itu bermimpi aneh gitu. Pada waktu itu kan saya masih belum tahu kan Yesus itu seperti apa, kisahnya seperti apa yang sudah dia alami. Yang saya tahu Yesus itu cuma Tuhannya orang Kristen dan dia disalibkan. Cuma itu saja. Terus saya itu mimpi kayak seakan-akan saya itu kayak di atas sebuah bukit bebatuan, kayak di sekitarnya itu kayak padang gurun gitu. Di situ ada 3 salib. Nah, saya itu kayak sujud di depannya salib yang di tengah. Jadi kayak lihat diri sendiri yang lagi sujud itu. Iya. Dan seakan-akan kayak saya belum pernah bermimpi seperti itu dan nggak tahu maksudnya apa, tapi saya kayak, waduh, ini saya terpanggil. Gitu. Kemudian pas saya bangun, saya langsung download Alkitab itu. Saya coba baca-baca mulai dari Matius sampai kitab Wahyu, itu sampai 2-3 kali. Dan semakin saya membaca, saya semakin kayak, ini yang aku cari. Ini, saya membaca itu dapat damai, dapat banyak sekali wawasan-wawasan yang sebelumnya itu belum pernah saya tahu, tentang pengorbanan, tentang kasih. Bentuk kasih yang sebenarnya itu seperti apa sih? Bukan cuma sekedar perasaan aja. Kasih itu ada tindakan dan ada pengorbanan. Seperti itu juga. Di situ saya kagum, saya mulai mantap juga ini yang aku cari. Jadi mulai menemukan apa yang dicari-cari selama ini gitu ya. Kedamaian yang sebelumnya itu belum pernah saya rasakan itu saya dapat di situ. Nah, setelah itu esoknya saya langsung bilang ke kerabat saya itu, saya pengen ke gereja. Berarti kerabatnya ini udah Kristen ya? Kristen dia, Kristen dari lahir. Terus oke, kamu mau gereja yang kayak gimana? Kamu suka musik kan? Suka. Yaudah, kalau gitu kamu ke gereja Betani Pare ya. Di situ musiknya bagus. Tapi sewaktu saya dikasih tahu itu, saya nggak langsung berangkat ke sana. Masih nunggu beberapa minggu lagi. Jadi saya pertama kali pergi ke gereja itu bulan Juli tahun 2024. Juli 2024 itu saya baru ke gereja. Oh, berarti kurang lebih 1 tahun yang lalu ya, kurang lebihnya ya? Iya, jadi bisa dibilang saya benar-benar masuk Kristen itu 1 tahun yang lalu. Oh, iya. Dan setelah berada di gereja itu selama beberapa minggu, saya ditelepon sama kerabat saya itu, gimana? Damai, enak ibadahnya, nggak seperti yang saya bayangkan, kayak ibadahnya itu kayak Katolik gitu. Ya kayak Katolik kan, nggak seperti itu. Yang hening, himne. Ternyata benar-benar beda dan ngena banget gitu. Setiap kali ada khotbah yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan itu rasanya di sini kayak ada yang nyentil. Kamu kayak gini loh kesalahan, ayo perbaiki nggak, kayak gitu. Oh iya. Dan kemudian pada suatu hari itu gembala saya kan, beliau jarang khotbah kan, kecuali waktu perjamuan kudus awal bulan. Nah itu waktu beliau khotbah perjamuan kudus, ada salah satu kalimat itu yang bikin saya itu kayak tergerak gitu. Sangat membekas. Beliau itu bilang bahwa bentuk pertobatan yang sejati itu adalah dengan menjadi seorang gembala. Karena seorang gembala itu tidak hanya dituntut untuk hidup kudus buat dirinya sendiri, tetapi juga buat memastikan orang-orang di sekitarnya biar bisa hidup kudus. Oh, seperti itu. Cerminannya dipakai gembala itu ya? Iya. Nah, di situ saya kayak, aduh, aku pengen bertobat. Kehidupanku yang sebelumnya sudah hancur, ya, merokok, minum, pergaulan bebas. Satu-satunya kenakalan yang nggak saya lakukan itu cuma
narkoba. Oh, Ya, cuma narkoba aja yang belum pernah saya lakukan. Jadi kehidupan saya di masa lalu itu benar-benar gelap, dan ketika beliau berkhotbah itu saya merasa kayak bersalah banget. Tuhan sudah memberikan keselamatan. Terus apa yang bisa saya lakukan? Nah, seperti itu. Jadi dimulai dari situ itu. Oh, berarti mulai dari penasaran, cari-cari, Ya, istilahnya mencari damai ya. ya mencari damai. Terus akhirnya menemukannya di dalam Kristenan gitu ya, dalam Kristus ya. Betul. Oh, dan dari situ terus akhirnya apa ya? Oke, aku mau jadi hamba Tuhan itu dari tolak ukur pendeta itu ya, atau Setelahnya, ya. Pada awalnya itu sebelumnya sih belum ada ya, belum terbesit niatan buat jadi hamba Tuhan itu belum. Cuma lebih kayak ke aku pengen lebih mendalami lagi Alkitab ini kayak gimana. Oh, jadi lebih ke arah penasaran ya, gitu ya. Penasaran, masih penasaran. Kan sebelumnya cuma baca-baca saja, dengar khotbah gitu ya. Ya. Terus ditambah lagi kan gereja saya itu kan apa ya? Mungkin karena terlalu banyak jemaatnya itu ya. Saking banyaknya jemaatnya itu, jadi kayak saya sendiri secara pribadi itu mempelajari Alkitab itu otodidak. Jadi nggak ada mentornya. Iya. Jadi cuma waktu datang ke gereja pada hari Minggu, terus sama hari Selasa ibadah youth itu aja. Jadi kami dapat apa namanya? Dapat firman Tuhannya yang memang bener-bener kayak dijelaskan secara terperinci, cuma itu aja. Sisanya itu tiap hari cuma pelajarin sendiri. Jadi banyak sekali tafsiran-tafsiran yang seharusnya itu salah, tapi malah saya percaya. Iya, karena gitu. Kan ini istilahnya orang yang belum tahu mana benernya ya, jadi cuma penting baca aja gitu ya. Situ. Jadi dari situ akhirnya ada tertarik untuk lebih dalam lagi gitu ya. Pelajaran kita. Dan sekali lagi saya bilang ke kerabat saya itu, aku pengen sekolah Alkitab. Serius. Iya. Kalau kamu nanti sekolah Alkitab, kamu tahu resikonya. Ini mulai agak berat ya. Iya. Karena ada resikonya ini loh. Iya. Satu, mama kamu masih Islam. Meskipun mama kamu nggak bakalan ngelarang kamu, tapi dia masih Islam. Terus dua, bapakmu ini dia itu orangnya bahaya. Kamu pikir dulu baik-baik. Apa bener-beneran kamu pengen sekolah Alkitab? Bergumullah. Yang pada tantangannya jadi bimbang ya. Bimbang. Maju nggak ini, maju nggak nih. Terlebih lagi masalah bapak ini orangnya agak keras soalnya dia. Dari kecil itu emang didikannya keras. Jadi udah biasa dipukul, udah biasa dicaci maki, diludahi, itu udah biasa. Terakhir kali saya dipukul itu kapan ya? SMP kelas 2 itu waktu itu. Ya dipukul. Terus saya mau ngelawan tapi sama mama nggak boleh. Habis itu dia kayak apa ya? Kayak mulai ngerasa, oh anakku udah gede. Mungkin dia ngerasa gitu ya. Jadi ya mulai ada sedikit rasa takut mungkin ya. Ini kan udah mulai masuk SMA itu kan sudah nggak bisa kayak anak kecil yang dijebet, dicubit itu nggak bisa biasanya. Ngelawan pasti kan ya. Itu. Jadi saya bergumul selama beberapa minggu, dan setelah mendapat dorongan juga dari gembala saya itu, saya memutuskan buat oke, saya ambil. Saya hubungi kerabat saya itu, ya saya pengen sekolah Alkitab. Berarti kamu nanti jadi hamba Tuhan ya, langsung gitu. Saya bergumul lagi. Waduh, hamba Tuhan, ini masa depannya gimana? Soalnya kan pengetahuan saya hamba Tuhan itu kayak gembala saya. Jadi dia wirawiri kak. Aduh, rasanya tuh kayak nggak ada yang namanya menetap istirahat. gitu ya. Ke Surabaya Pare kalau gitu, ke Padangan. Jadi di Pare itu memang nggak menetap di situ ya? Enggak. Betulannya tetap juga nggak ada? Enggak. Oh, jadi harus pulang pergi. Ya. Alasannya itu lucu sebenarnya. Kenapa kok saya di Kediri arah Kelutnya?
tapi ibadah saya kok di Pare gitu. Iya. Itu ada alasan lucunya juga. Ya mungkin karena kerabat saya ini juga tahu ya, kalau di daerah sekitar saya itu orangnya agak diskriminatif ya. Jadi garis keras gitu lah iya. istilahnya. Kalau garis kerasnya sih sebenarnya enggak. Cuma kayak gampang ngejudge gitu. Oh. Iya, gampang ngejudge. Jadi kayak orang, jangankan orang yang dari Islam pindah ke Kristen, ada pendatang baru yang bukan Islam aja mereka pasti langsung nyinyir. Namanya orang Dirasani desa. gitu ya. Ya, dirasani. Istilahnya. Tapi kalau dirasani kan biasanya nggak sampai telinganya yang Iya. digosipkan itu kan, itu sampai kedengeran. Karena ya saking cepatnya berita itu datang itu ya. Nah, di situ alasannya mungkin ya kalau saya membacanya biar jangan ada yang tahu dulu gitu. Soalnya beliau juga pernah bilang sebelum kamu masuk ke STT jangan pernah sekali-kali pun kamu ngupdate, upload story, status atau apapun yang mengindikasikan kalau kamu sudah mengikut Kristus. Gitu. Iya. Jadi Buat masih menjaga juga ya. diam-diam berarti Ya, ya. masih diam-diam. Kalau adik saya enak. Ya, dia sudah di tempat jauh ya. Apa kuliah atau Kerja. Ya, masih di Jawa Timur juga tapi masalah lokasinya saya nggak bisa ngomong. Dia duluan sebenarnya yang masuk Kristen itu. Tapi karena dia kerja jauh dari orang tua, aman. merantau Ya, aman ya. Aman. Pulang 2 minggu, 3 minggu sekali, nggak kelihatan. Nggak kelihatan Iya, karena nggak pulang kelihatan. paling cuma Sabtu Minggu gitu ya. Sabtu Minggu, Senin udah berangkat lagi. Udah. Ya. Terus apa ya? Bingung juga. Jadi karena supaya lebih tidak tahu orang, jadi ibadahnya ke Pare gitu ya. Iya. Oh, oke, mengerti. Terus Kang tadi melanjutkan yang tadi yang dimana lihat hamba Tuhannya yang di Pare itu harus pulang pergi itu gimana itu? Yang jelas pikiran pertama yang terbesit itu di kepala saya langsung kayak capek. Gitu. Pasti capek. Kelihatannya, soalnya beliau juga kelihatan kayak kurang tidur, jadi mata itu merah terus. Gitu. Terus energinya itu all time low, gitu. Kelihatan kayak bentuk. belum kayak kurang istirahat gitu ya. Tapi beliau tetap semangat gitu, maksudnya kayak meskipun kelihatan lelah, tapi anehnya ya di mata saya beliau itu tetap kelihatan penuh sukacita, tetap semangat dalam pelayanan gitu ya. Tetap semangat. Bahkan istrinya pun, ibu gembalanya pun, meskipun harus ikut dia pelayanan kemana-mana itu juga kayak enjoy aja gitu. Meskipun dua-duanya kelihatan lelah banget. Apalagi kalau pas waktu ibadah doa siang. Doa siang itu kan biasanya jam 12 siang kan kalau di gereja saya itu. Waktu jam-jamnya orang istirahat. Itu kelihatan banget mereka berdua kayak lelah banget, butuh tidur. Tapi ketika memanjatkan puji-pujian, ketika berdoa itu benar-benar kelihatan, wah, kok sukacita banget ya. Kayak nggak ada yang dibebankan. Jadi kayak ada dua sisi gitu ya. Itu. Satu sisi kayak capek banget, tapi satu sisi kok ada sukacitanya terus gitu ya. Enjoy-nya gitu. Kok aneh gitu. Tapi ya namanya manusia, saya juga tetap mikir, ya manusiawi ya. Itu nanti dapat duit dari mana ya? Nah, gitu. Udah mulai mikirin. Udah mikir itu juga masalahnya. Kalau masuk butuh kuliah, makan istilahnya gitu ya. Kalau udah kuliah itu yang di rumah kayak gimana gitu. Mikir mama saya juga gimana gitu. Tapi ternyata puji Tuhan setelah saya masuk ke sini, anehnya kok makin berkembang gitu. Padahal saya nggak ngurusin sama sekali sekarang. Ada usaha. Ada orang tua. Ada usaha. Itu milik orang tua ya, maksudnya yang memulai orang tua yang atau yang memulai mama. Mama terus saya bantu-bantu sambil ya, yang kalau istilah bahasa Jawanya sing mubeng. Gitu. Berarti kayak jualan makanan gitu ya? Ya semacam itulah, semacam itu. Iya. Jadi yang akhirnya yakin untuk masuk STT, untuk sekolah Alkitab tuh ya dari lihat dua sisinya itu ya. Iya, dua sisi dari gembala saya itu. Dari gembala yang kelihatannya kayak capek banget, tapi
ada enjoynya gitu ya. Penuh sukacita. Terus ditawarin, kamu pengen masuk STT mana? Saya cari-cari info kan di gereja saya itu, soalnya juga ada STT sendiri, punya STT sendiri, Histo ya. Gitu. Awalnya saya pengen masuk situ, tapi kayak ada kok kurang srek ya. Kayak masih nggak yakin gitu. Ya masih nggak yakin. Nah terus kerabat saya itu bilang, gimana kalau kamu yang di Pacet itu? Pacet. Saya udah mikir Pacet, Mojokerto, keluargaku banyak di sana. Jadi udah langsung kayak ada tekanan tersendiri lagi. Masuklah pergumulan lagi. keluarga Satu dari selesai, bapak, satunya tambah lagi. Iya, keluarga dari bapak kan soalnya dari Mojokerto semua. Iya. Gitu ya. Orang Dan Mojokerto. mereka, iya, dan Islam garis keras kalau keluarga mereka itu. Wah, nggak ada yang nggak haji. Haji, hajah semua. Iya. Gitu. Dan bertemu lagi, tapi waktu itu udah mepet sih waktunya sama interview itu. Jadi saya kayak, aduh, udah nggak ada pilihan lagi nih. Ya udah, interview saya masukin itu, dan ternyata setelah tahu dari teman-teman juga, ternyata yang interviewnya paling lama itu saya. Iya. Waktu di sini ya. Iya, waktu masuk sini itu interviewnya yang paling lama itu saya, 3 jam lebih waktu itu. Dan ya mungkin karena saya punya background khusus itu ya. Iya. Ditambah lagi masa lalu saya yang kayak gitu. Ya berasa kayak di kalau bahasa Jawanya kayak dikoreti. Iya. Resik. Jadi kayak gitu. benar-benar apa di ungkit keramat. Iya, diinvestigasi Detail, sampai detail-detail paling kecil gitu. Di situ. Terus setelah itu seolah-olah kan saya kayak udah benar-benar fix masuk sini kan. Ada masalah lagi datang. Waktu itu saya kan pacaran sama anak pendetanya di gereja, salah satu pendeta di gereja saya. Iya. Pacaran itu. Ya belum lama sebetulnya. Cuma karena usia kami juga nggak terpaut jauh, cukup dekat, jadi perencanaan buat tahap-tahap selanjutnya itu terkesan cepat. Iya, karena kan lihat umur, lihat usia takut juga, ketuaan gitu ya. Ya. Jadi terkesan cepat, dan di situ keluarlah satu ucapan dari ayahnya dia, yang pendeta itu juga. Karena dia kan dipercayai untuk mengelola gereja Betani cabang lain. Iya. Ya. Nah, di situ mungkin si bapaknya ini pengen saya yang meneruskan dia. Jadi beliau itu bilang, kamu nggak usah sekolah STT. Belajar Alkitab itu nggak perlu harus sekolah. Dari kehidupan sehari-hari aja bisa. Gitu. Nyarankan gitu ya. Mungkin karena mikirnya kalau sekolah STT lama gitu kan. Lama. Terus ditambahin lagi satu omongan lagi itu yang sebenarnya bikin saya goyah banget waktu itu. Iya. Terus aku nggak bisa jamin kalau kamu sekolah di tempat jauh jarang pulang, aku nggak bisa jamin loh kalau anakku nggak bakalan ketemu orang lain. Gitu ya. Dia bilang gitu. Di situ saya langsung mikir, aduh umurku udah segini, ini gimana ya? Mulai menimbang-nimbang, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk nggak jadi datang ke sini. Sempat membatalkan diri ya? Sempat membatalkan diri, tapi masih belum ngasih info ke admisi. Berarti cuma niatan dalam hati niatan ya? dalam hati aja, sama mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Habis ini usaha gini gitu kan. Nah di situ selang beberapa bulan itu hubungan yang seharusnya itu berjalan lancar-lancar saja, damai-damai saja ya. Maksudnya kalau masalah pasti ada ya. Iya. Cuma tiba-tiba itu kayak kok jadi flat ya. Kok rasanya itu kayak ini nggak seharusnya gini. Gitu. Nah, terjadilah itu di bulan Mei. Saya masih ingat minggu pertama Mei waktu perjamuan kudus itu, setelah pulang dari gereja kan pulang bareng-bareng kan, itu hubungan kami selesai. Nah di situ saya langsung merasa karena sebelum-sebelumnya beberapa hari sebelumnya itu saya itu memang berdoa ke Tuhan,
kalau ini bukan jalanku, tolong Tuhan luruskan. Kalau aku masih ada kesempatan buat lebih dekat lagi sama Tuhan, Iya. tolong Tuhan. Oh. Itu saya Jumatnya berdoa gitu, hari Minggunya hubungan selesai. Jadi kayak seolah emang Dijawab dijawab secepat gitu itu, ya. gitu, ya. Dan ternyata yang dikehendaki Tuhan bukan hubungan itu. Dan setelah itu saya langsung mikir setelah hubungan saya selesai itu. Waktu stres itu saya benar-benar mikir kayak, wah, berarti aku emang harus ke sana. Berarti aku emang harus Fokus dulu. fokus dulu. Gitu. Kemudian saya hubungi kerabat saya itu, saya bilang, Om, saya jadi ke STTIA. Bila kenapa? Ya saya ceritakan detailnya Iya. gini. Oh, yaudah, kamu berdoa dulu, kamu tanya Tuhan. Apa ini karena kamu pengen melarikan diri, lari dari kenyataan, atau Tadi emang Om- bener-bener Saudara itu tahu semua masalah kayak relasimu, hubungan ya pacarannya itu, iya, terus tahu semua tahu ya. semua. Makanya Mbak bisa ngomong gitu ya. Dan setelah itu saya berdoa ke Tuhan. Itu saya stres itu dari bulan Mei sampai mau datang ke sini. Mau datang ke sini itu saya kan tiba di tempat ini tanggal 6 Juli. Iya. Ya, tanggal 6 Juli saya tiba di tempat ini, itu beberapa hari sebelumnya itu saya masih stres. Masih Masih- kepikiran iya, ya, masih muter kepikiran. terus gitu ya. Gak pernah keluar rumah. Gak pernah keluar rumah. Jadi cuma ngurusin yang ada di rumah sama makan, minum, mandi, udah. Jadi kayak bener-bener gak pengen ketemu sama orang lain. Ke gereja pun gak. Jadi saya cuma baca-baca Alkitab sendiri. Dan setelah itu sama kerabat saya itu juga dikasih tahu lagi, kamu bertobat ya. Kamu bertobat. Nah, setelah itu saya datang ke sini itu. Jadi posisi datang ke sini itu sebenarnya masih banyak sekali pikiran-pikiran kayak Iya, masih ini belum- rumah gimana, terus masa depan saya kayak gimana, nantinya ini setelah saya lulus dari sini usia saya udah 35 ya. Iya ya. Soalnya kan ada 1 semoga tahun. lancar, semoga lancar. Ya, kalau lancar, kalau Tuhan mengendaki lancar. Hmm. Itu 35. Nanti gimana usia udah setua itu. Tapi satu demi satu yang menjadi kekhawatiran saya itu seakan-akan terjawab. Tuhan kayak ngasih petunjuk, kayak ngasih jawaban lewat kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di saya. Contohnya waktu saya mikir rumah ini, usaha di rumah gimana ya kalau aku tinggal, ternyata malah berkembang. Terus Itu setelah ditinggal, setelah masuk sini ya. Setelah masuk sini, terus ini mama yang nemenin di rumah siapa ya? Ternyata ada yang nemenin juga. Mama nemenin di rumah, jadi papa? Oh iya, itu bapak sama mama itu udah pisah. Oh gitu Udah ya. pisah agak lama. Karena ya bapak yang sifatnya seperti itu, yang orangnya juga notabene berbahaya. Jadi waktu itu saya sama adik saya sih yang mengusulkan buat mama pisah aja. Bisa, istilahnya bisa ranjang ya, atau Cerai. cerai. Iya. Gitu. Mama pisah aja gitu. Kami dukung mama. Makanya sampai akhirnya kepikiran mama dengan siapa gitu ya. Nah, itu ternyata sampai sekarang sudah ada yang menemani. Oke. Temennya itu ada yang apa namanya tinggal di rumahnya yang kosong di samping rumah saya itu. Di sebelahan. Sebelahan, masih satu area. Oke, jadi memang sampai di sini pun dan berarti cara Tuhan untuk meyakinkan itu ya. Iya. Jadi dengan apa yang khawatirnya ini tapi dijawab. Terus khawatir yang itu Tuhan juga jawab gitu ya. Iya. Jadi dari situ ya Tuhan meyakinkan ya. Oke, jadi dan gimana kalau sekarang ini perasaannya kan udah beberapa bulan nih tinggal di Iya. STT, udah belajar sedemikian rupa. Itu gimana perasaannya? Apakah masih bimbang atau sudah yakin? Kalau masalah yakin. Yang masih saya pergumulkan ini setelah dari sini saya mau kemana? Untuk depannya ya. Untuk tempatnya, karena kalau misi saya kan sudah dapat beberapa buku apologet. Terus yang isinya itu ya kayak pembelaan iman kekristenan di depan
orang beragama lain ya. Iya, betul. Itu ya saya paham materinya, tapi kayak sama sekali nggak terpanggil ke situ. Padahal ini kan sekolah misi, Iya, ya kan? betul. Sekolah misi. Jadi saya juga masih bingung nanti saya kemana ya. Gitu. Terus kalau masalah mata perkuliahannya sih gampang-gampang susah ya. Terutama yang berhubungan sama teologi sistematika gitu. Kadang nyantol, kadang Iya. enggak. Bahkan memang nggak seperti yang lain yang dari kecil Nah, gitu ya. Jadi iya. emang sedikit berat ya jadinya. Sedikit berat di situ. Jadi, kayak teman-teman yang udah Kristen dari lahir kan pasti kecil ikut sekolah minggu kan. Iya, Jadi sedikit tidak banyak udah kayak dapat dengar-dengar pendidikan. khotbah, dengar cerita dah biasa gitu. Ya, Tapi bisa menyesuaikan ya. puji Tuhan bisa. Apalagi kan di umur yang sekian itu kan lebih kepada punya prinsipnya udah teguh gitu loh. Iya. Kalau aku maunya ini, ya maunya ini terus gitu loh. Ya. Terus sedangkan di sini kan harus ada aturannya, harus ngikutin, harus seperti ini itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu gimana perasaannya sekarang? Karena dulu saya pernah kuliah terus ngekos, itu jadi ya kalau dibilang 11-12 sih enggak ya, hubungan apa ngekos sama asrama itu. Cuma banyak sekali kemiripan. Ya, kosnya kos yang nggak bebas gitu lah, atau kos bebas dulu sih. kos bebas sebenarnya ya. Dulu kos bebas. Jadi pulang malam nggak pulang terserah. Yang penting bayar. kos. Jadi terbiasa dari kos itu ya. Biasanya dari situ. Jadi kayak nyuci, kapan waktunya nyuci, bagi waktunya. Oh, habis ini kuliah ini nanti ada waktu. Oh, jam segini sampai jam segini bisa buat nyuci. Jadi kayak pembagian waktu itu nggak ada masalah. Yang belum terbiasa itu sampai sekarang sebenarnya masalah peraturannya juga. Karena menurut saya yang tergolong ketat. Oh, gitu. Tapi saya tahu ini peraturan ini buat juga demi kebaikan mahasiswa juga. Iya. Jadi meskipun kesandung-sandung ya tetap berusaha lah. Iya. Tapi secara garis besar bisa mengikuti ya. Bisa. Walaupun agak susah tapi kan yang penting kan bisa enjoy gitu, hatinya enjoy gitu. Iya, merasakan enjoy atau tertekan ini? Lebih ke enjoy sih. Kalau tertekan enjoy. Ya pasti ada lah rasa tertekannya. Kayak semisal waktu tugas besoknya sudah dikumpulin, terus kemarin itu masih banyak kegiatan belum kelar. Nah, tertekan pasti. Tapi enjoy aja. Bisa nikmati ya. Nah, ini kan pasti ya kalau kita masuk sini tuh rata-rata, kalau saya dulu ya, saya ditanya kedepannya mau gimana itu kan. Nah, kalau Mas Fandi ini gimana kedepannya? Mungkin ada kepikiran aku ingin jadi, misalkan aku ingin jadi pendeta atau aku ingin jadi guru. Seperti itu. Aku pengen menjadi istilahnya misionaris seperti itu. Apa kira-kira bayangan cita-citanya itu apa kedepannya? Selepas dari nanti Tuhan mau jadi seperti apa ya rencana Tuhan ya? Kalau itu udah kepikiran sih. Karena sebelumnya itu kan saya juga udah bergelut di dunia okultisme juga. Dan dari situ saya juga tahu kalau jangan keluar dari Pulau Jawa dulu. Di Jawa Timur bahkan di tempat saya Kediri itu jiwa okultisme orang-orangnya itu masih sangat kental. Terutama di tempat saya dekat gunung. Jadi setiap kali ada banyak upacara, suruhan, terus larungan kayak gitu, itu masih sangat lazim. Sementara hal seperti itu menurut pandangan Kristen kan sudah masuk ke paganisme. Nah, di situ nggak boleh. Saya pengen ngasih tahu orang-orang ini. Gitu. Itu salah. Nggak seharusnya seperti ini. Gitu. Tapi ya pendekatannya ya masih belum kepikiran sih sekarang. Pendekatannya kayak gimana. Jadi emang cita-citanya ingin mengubah, saya memperbaiki budaya ya ke arah yang benar gitu kan. Maksudnya kalau tradisi-tradisinya itu dipertahankan nggak masalah. Inti sari itu loh, tujuan diadakannya budaya itu. Nah, jadi kalau misal kayak selamatan itu kalau nggak ada unsur-unsur okultismenya buat
ngasih makan ke leluhur kayak gitu, kalau cuma sekedar buat syukuran, Iya. nggak masalah kan? Syukuran, Iya. wajar syukuran bagi-bagi. Seperti itu. Jadi selama tujuannya itu nggak salah, tetap berlandaskan dengan kekristenan, meskipun itu tradisi tetap dijalankan, ya apa salahnya? Soalnya saya juga pernah lihat itu ada satu gereja Kristen Jawa Wetan kalau nggak salah. Iya. Itu ya. Itu mereka benar-benar menjaga tradisi mereka. Jadi sampai dibuat patung Tuhan Yesus itu dengan apa namanya, gaya Jawa, kayak arca gitu. Iya. Terus ibadahnya itu masih banyak yang pakai belangkon, tapi puji-pujiannya puji-pujian Kristen. Dan mereka beribadah Kristen, benar-benar Kristen. Jadi memang cita-citanya dari situ kan, melihat keadaan ya. Jadi pengen kalau secara spesifik nih, jadi kalau cita-cita seperti itu pengennya mau jadi misionaris. Karena misionaris itu kan nggak harus keluar daerah, keluar pulau gitu kan, bisa ke daerah ini, ke daerah itu. Jadi secara garis besar lebih ke arah mana, ke misionarisnya atau ke pendetanya yang mengembalakan gereja, yang misalkan kalau di Kediri ya Kediri seperti itu, terus kita ngajar jemaat, atau pengen hal yang lain, guru seperti itu. Ya karena tadi sudah kena omongan dari gembala saya, kalau bentuk pertobatan paling besar itu jadi gembala, ya saya pengen jadi gembala. Jadi harapannya ke depan tuh jadi gembala. Jadi gembala ya. Oke. Jadi dari gembala ngajar jemaat dengan meluruskan nilai-nilai yang karena kan di jemaat juga pasti ada lah, apalagi kan di Jawa ini kan jemaatnya masih yang weton lah, yang apa itu kan masih sangat ngitung gitu kan, gitu. Masih kental. Jadi emang cita-citanya seperti itu ya. Oke. Sebelum kita lebih lanjut ya, kita sedikit break dulu ya. Oke, jadi pendengar sekalian, kita akan break sejenak. Setelah sebuah pujian nanti akan diputarkan, dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi ya dalam kisah inspiratif hari ini. Jadi setelah pujian yang akan diputar, kami akan kembali melanjutkan bagaimana kisah dari Mas Fandi ini ya. Oke, sebuah pujian dari Nikita, Seperti Yang Kau Ingini, saya akan putarkan sebagai waktu break kita hari ini. Selamat mendengarkan. Oke, pendengar sekalian, kita di penghujung acara ya. Tadi kita sudah banyak dengar bagaimana Mas Fandi menceritakan, jadi mulai dari dia kenal Tuhan, terus dia mulai terpanggil untuk pelayanan, masuk STT dan tantangannya, serta harapannya ke depan tuh pengen jadi apa tuh kita sudah dengar ya. Dan sebagai penutup, Mas Fandi mungkin ada satu hal yang lain yang ingin ceritakan, yang mungkin bisa jadi berkat bagi pendengar yang lain. Mungkin lebih ke rencana kedepannya aja sih ya. Itu ya karena saya nantinya ya kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan mengizinkan, saya kan itu yang seperti yang sudah saya bilang tadi, pengen menyadarkan orang-orang terutama di Jawa Timur dulu lah. Jadi karena saya nanti harus terjun ke situ, ke ranah seperti itu, yang otomatis itu saya juga harus punya latar belakang kebudayaan yang baik ya. Jadi ya mungkin kalau Tuhan menghendaki setelah keluar dari sini, setelah selesai, saya mungkin akan ngambil S2 kebudayaan mungkin. Kebudayaan ya hukum mungkin, nggak tahu juga. Iya. Seni
Kalau seni, kalau seni Siapa nggak tahu juga ingin masuk seni supaya karena ada alumni STT itu yang sebelum SMA-nya itu sekolah di seni di Jogja. Jadi dia kayak dalang gitu loh. Oh, Ya kesenian wayang itu dia pelajari ya. Siapa tahu juga mau gabung kayak gitu. ya menarik juga sih konsepnya ya. Pewayangan tapi kita bikin ceritanya itu cerita tentang Kristus, cerita tentang tokoh-tokoh dari Iya. kitab. Bagus juga itu konsepnya. Bisa. Bisa dipakai itu. Ini baru. Bisa dipakai itu. Oke, jadi memang harapannya seperti itu ya, belajar setelah dari sini bisa menempuh studi lagi ya, Ya, untuk betul. lebih ke arah budayanya. Jadi mungkin misi juga bisa sih ya, karena kan kalau di misi kan biasanya dipelajari untuk soal budaya, bahasa seperti itu dan lain sebagainya. Oke, mungkin sebagai penutup ya kayak ya istilahnya closing statement lah. Mungkin apa yang menjadi pesan-pesan bagi pendengar yang mungkin saat ini sedang dengerin terus mengalami pergumulan yang sama, bimbang antara ada keluarga yang nggak setuju tapi hati ingin ke Kristus seperti itu. Apa ya? Gini, percaya saja dengan kedaulatan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah menentukan itu seberapa besarnya pun usaha kita untuk lari dari apa yang sudah Tuhan inginkan dan kehendaki buat kita, itu nggak akan bisa kita lari. Gitu. Karena ada juga kan, sudah lupa tapi itu di kitab apa, pasal berapa saya lupa, tapi kalau nggak salah sih Yeremia ya, itu mengatakan kalau Tuhan itu sudah mengenal kita sebelum kita dibentuk di rahim ibu kita. Yeremia itu ya. Yeremia atau Yesaya. Yeremia atau Yesaya itu ya. Nah, itu. Jadi percaya saja sama Tuhan, karena kalau sudah Tuhan yang memanggil, Dia pasti akan mencukupkan, Dia pasti yang akan meneguhkan, dan Dia pasti yang akan menyertai. Kita nggak akan mungkin ditinggal sendiri. Ya, mungkin itu ya. Oke. Itu ya saudara, berarti mungkin yang punya pergumulan yang sama seperti hanya Mas Fandi, antara ragu dan bimbang gitu kan, antara maju atau mundur. Nah, semoga dari Mas Fandi tadi kesaksiannya bisa jadi berkat dan saudara juga bisa semakin kuat ya, bahwa yang seperti Mas Fandi aja yang gumulkan Tuhan jawab, Tuhan tolong. Apalagi saudara sekalian ya, yang tidak dirinya juga sama, memiliki pergumulan yang sama, yang sedang bergumul juga soal iman. Oke, sekali lagi saya terima kasih ya Mas Fandi ya, sudah bersedia jadi narasumber, berbagi kisahnya yang bagi saya cukup menarik, yang sangat menarik gitu. Karena dari orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, kini menjadi anak-anak Tuhan, bahkan menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Itu yang luar biasa, perubahan yang luar biasa. Oke, sekali lagi saya terima kasih. Dan juga para pendengar, terima kasih untuk saat ini yang sudah stay mendengarkan Radio Suara Abdi Allah. Nantikan siaran ulangnya akan diputar di YouTube STTA, YouTube-nya radio. Dan akhir kata saudara tetap ikuti Radio Suara Abdi Allah karena akan terus mengudara 24 jam sehari dan 7 hari dalam 1 minggu. Ada khotbah-khotbah, ada pujian juga. Hari Jumat depan kisah inspiratif akan kembali dengan narasumber yang berbeda, dengan kisah yang berbeda pula. Jadi tetap ikuti Radio Suara Abdi Allah. Dan untuk mengakhirinya kita berdoa dulu ya Mas Fandi ya. Oke, mungkin Mas Fandi boleh pimpin dalam doa atau saya aja yang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur Bapak untuk kisah hari ini. Dan Tuhan tolong, mungkin di antara kami yang ada yang mengalami hal yang sama, bimbang akan iman kami, akan kerohanian kami. Tapi kami percaya Tuhan, dan kami melihat melalui anakmu Kak Fandi ini, mana Tuhan menjawab segala kekhawatirannya. Tuhan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan, setiap kegelisahan hatinya Tuhan. Tuhan menolong sehingga dia boleh menemukan
apa yang ia cari, apa yang ia rindukan selama ini. Bapa di surga, berkati setiap anak Tuhan, dan kami rindu juga Tuhan memberkati untuk anakmu Kak Fandi dalam studinya di STTA ini Tuhan. Ya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, sehingga Tuhan boleh memakai terus dan kedepannya juga setelah selesai dengan baik. Anakmu Tuhan pakai luar biasa dalam ladang yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dan firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami nikmati melalui kesaksian dari anakmu. Kami bersyukur dan telah berdoa. Amin.